Salam kerahiman. Kita bertemu lagi. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk sama-sama masuk ke dalam pengantar novena kerahiman ilahi hari ketiga. Diharapkan dengan sharing hari ini, Bapak Ibu bisa lebih tahu kelompok yang harus didoakan, siapa-siapa yang harus didoakan, dan kenapa Yesus minta kita berdoa untuk mereka. Pertama, mari kita lihat dulu dari Diary Faustina nomor 1214. Yesus minta kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang saleh dan setia. Hari ini, bawalah kepadaku semua jiwa yang saleh dan setia, dan benamkanlah mereka dalam lautan kerahimanku. Jiwa-jiwa ini memberikan penghiburan kepadaku di sepanjang jalan salib. Mereka adalah tetes penghiburan di tengah lautan kepahitan. Novena ketiga, Yesus minta kita membawa jiwa-jiwa yang saleh dan setia. Jadi mulai hari ini kembali saya ajak Bapak Ibu untuk mengingat-ingat saudara kita, teman kita, sahabat kita, dan juga mungkin orang yang tidak kita kenal, tapi adalah orang-orang yang saleh dan setia. Mau dibahas lebih lanjut, kenapa Yesus minta kita berdoa buat mereka? Karena biasanya kita suka minta didoakan, doain saya ya, saya lagi sakit. Doain saya karena saya sedang gundah gulana, sedang bete, sedang khawatir. Doakan saya karena usaha saya gagal terus. Doakan saya karena saya sedang bermasalah dengan suami. Doakan saya, doakan anak saya karena anak saya bermasalah. Doakan saya, dan terus hal-hal yang berkaitan dengan suatu masalah, suatu ketidaknyamanan, suatu hal-hal yang butuh rahmat Tuhan untuk bisa diatasi. Tapi sekarang justru Yesus minta kita berdoa untuk yang setia dan saleh. Hari ini kita belajar, ternyata mereka juga perlu didoakan. Dan di situ dikatakan oleh Yesus, karena jiwa-jiwa tersebut memberi penghiburan kepadaku di sepanjang jalan salib. Mereka adalah tetes penghiburan di tengah lautan kepahitan. Jadi, kalau kita berdoa untuk orang-orang yang saleh dan setia, supaya mereka tetap saleh dan setia, mereka adalah memberi penghiburan kepada Yesus pada waktu Yesus di jalan salib. Kita tahu ya, peristiwa demi peristiwa di jalan salib. Yesus mengalami penderitaan sejak dia dijatuhi hukuman mati, dia harus panggul salib, dia jatuh karena kepanasan, karena kecapean, karena harus menanggung dosa yang begitu berat. Dalam perjalanan dia bertemu dengan Bunda Maria, ibunya. Dia juga ditolong oleh Simon dari Kirene karena memang sudah sangat kecapean, sudah sangat menderita. Dia dicambuk, dia dipukul, dia didorong, dia ditendang. Banyak hal yang dialami di dalam perjalanan tersebut. Juga Yesus bertemu dengan Veronica yang mengusap wajahnya Yesus. Yesus jatuh lagi kedua kali. Yesus bertemu dengan para wanita dan dia menghibur wanita yang menangis. Yesus jatuh lagi ketiga kali. Yesus ditanggalkan pakaiannya. Yesus dipaku di kayu salib. Yesus wafat di salib. Yesus diturunkan dari salib. Dan akhirnya Yesus dimakamkan. Itulah perjalanan penderitaan Yesus selama di jalan salib. Nah, dikatakan oleh Yesus, jiwa-jiwa yang saleh dan setia ini memberikan penghiburan kepada Yesus. Tugas mereka sebetulnya berat, tugas-tugas jiwa-jiwa yang saleh dan setia. Pertama misalnya, mereka harus selalu berjaga-jaga supaya imannya utuh, tidak goyah, tidak goncang. Juga jiwa ini tidak mau kehilangan kasih, jadi dia harus tetap dalam kondisi mengasihi, penuh kasih. Orang ini adalah orang-orang yang bijaksana. Menghadapi banyak masalah, dia harus bertindak dengan bijaksana. Dan juga mereka adalah orang-orang yang harus selalu dekat dengan Tuhan, yang melaksanakan perintah Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah
mereka akan terus tetap setia dan saleh? Ini yang jadi pertanyaan besar. Karena ternyata orang-orang yang saleh dan setia itu tidak otomatis dikasih rahmat selama-lamanya saleh dan setia. Saya mau ajak Bapak Ibu belajar dari Santa Faustina dari diary nomor 1173. Di situ dikatakan oleh Faustina ya, jiwaku sedang menikmati damai yang sungguh teduh. Meskipun demikian, aku terus-menerus berjuang dan seringkali aku terlibat dalam peperangan yang amat sengit untuk tetap setia menyusuri jalanku, yakni jalan yang dikehendaki Tuhan Yesus bagiku. Dan jalanku itu adalah jalan kesetiaan kepada kehendak Allah dalam hal apa saja dan kapan saja, khususnya kesetiaan kepada bisikan-bisikan batin, agar aku dapat menjadi alat yang selalu siap di tangan Allah untuk melaksanakan karya kerahimannya yang tak terbatas. Lihat ya, Faustina katakan, jiwaku sedang menikmati damai. Berarti dia sedang merasa damai, dia tidak lagi sedang bermasalah, khawatir, atau banyak hal yang ada dalam pikirannya. Dia merasa damai. Tapi di sini dikatakan, meskipun demikian, aku terus-menerus berjuang. Dan seringkali aku terlibat dalam peperangan yang amat sengit untuk tetap setia menyusuri jalanku. Jadi, orang-orang yang saleh dan setia itu juga mengalami peperangan, mengalami sesuatu yang harus dipertahankan, harus diperjuangkan, dan itu tidak mudah. Ya, di sana dikatakan bahwa tetap harus berjaga-jaga. Bisa ada dalam peperangan. Dan dikatakan juga di diary 1760, di situ Yesus yang katakan, berperanglah selalu dengan penuh keyakinan. Yesus sudah memberitahu kepada kita bahwa ayo perang, penuh keyakinan. Bukan berarti ikut Yesus semuanya aman sentosa. Kita tahu juga ya cerita di Injil, Yesus ada di dalam satu perahu itu kena badai, terombang-ambing, murid-murid ketakutan karena kapalnya akan karam. Di situ mau menunjukkan bahwa kita bersama Yesus pun tetap ada badai. Tapi kita nggak perlu khawatir. Karena kita punya Yesus yang bisa mengatasi segala masalah termasuk badai. Dikatakan juga oleh Tuhan bahwa aku mempersiapkan engkau untuk menghadapi pertempuran yang sengit. Pertempuran akan ada. Tapi kita percaya, kita punya iman bahwa Tuhan mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam pertempuran yang sengit. Dan di dalam pertempuran itu, kesetiaan kita, kesalehan kita itu diuji. Lulus, maka kita tetap menjadi orang saleh dan setia. Yesus katakan juga, jangan takut bertempur. Keberanian membuat godaan menjadi takut. Jadi kalau kita menghadapi masalah, menghadapi cobaan, menghadapi ujian, jangan takut bertempur. Jangan langsung mundur, jangan langsung mengeluh, jangan langsung putus asa. Karena Yesus katakan justru keberanian itu justru membuat godaan itu menjadi takut. Lanjut, kalau kita lihat di Alkitab, di cerita di Alkitab, juga ada beberapa cerita tentang ketidaksetiaan. Contoh, Yudas Iskariot. Dia menjual Yesus 30 keping perak. Contoh yang lain, Petrus. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Lihat lagi yang lain, murid-murid Yesus yang lain pada waktu dia menderita di dalam perjalanan jalan salib itu, tidak disebutkan di mana murid-murid Yesus yang lain. Apakah sembunyi, takut, ditangkap juga, ketakutan, menghilang, di sana tidak diceritakan. Tapi disitulah saya melihat sepertinya contoh-contoh ketidaksetiaan. Bukan itu fokusnya, tapi yang saya mau katakan bahwa walaupun sudah sehari-hari bersama Tuhan Yesus, murid-murid Yesus itu selalu bersama Yesus, tapi ada saat-saat di mana mereka tergoncang, tergoda untuk menjadi tidak setia.
Oleh sebab itu, Yesus ingin kita semua, para devosan kerahiman, di hari yang ketiga berdoa untuk jiwa-jiwa yang saleh dan setia, supaya mereka tetap saleh dan setia. Sekarang kita refleksi ke diri kita masing-masing, ke zaman sekarang. Banyak juga orang yang saleh dan setia, tapi mereka enggak lepas dari godaan. Godaan kekuasaan, godaan kekayaan, godaan kesenangan sesaat. Sudah senang-senang dulu lah. Nanti kerja buat Tuhan lain kali. Atau nanti kalau sudah tua. Godaan yang lain mungkin, aduh hidup kok berat sekali. Hidup kok gelap. Hidup kok rumit. Gagal lagi. Sakit penyakit. Sakit yang satu belum beres, datang lagi sakit yang lain. Juga kadang doa tidak dikabulkan. Sudah doa, sudah macam-macam, tapi ternyata doa tidak dikabulkan. Dan mungkin juga ada dari beberapa mereka juga mengalami teror. Kita nggak tahu. Tapi itulah peperangan yang harus dihadapi. Dan kita perlu berdoa buat mereka untuk supaya mereka tetap teguh. Karena di dalam kelemahan, si setan ini datang memujuk. Dengan kita berdoa buat mereka, mereka menjadi tetap kuat dan tetap setia dan saleh di hadapan Tuhan. Harapan Yesus di diary 352 dikatakan, "Aku menghendaki agar pada saat sekarang ini, kalian semua memiliki iman yang lebih besar. Betapa besarnya sukacitaku atas kesetiaan mempelaiku dalam hal-hal yang paling kecil." Yesus katakan buat kita semua, para devosan kerahiman ilahi, aku menghendaki agar pada saat sekarang ini, kita harus punya iman yang lebih besar. Percaya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dalam segala situasi, sampai hal sekecil-kecilnya. Dikaitkan dengan masa yang kita alami sekarang. Coronavirus di mana-mana. Korban masih terus bertambah berjatuhan. Yesus katakan sekarang punya iman yang lebih kepada Tuhan. Di 1166 dikatakan, jangan takut anakku, tetaplah setia kepada rahmatku. Kita nggak perlu takut, di dalam Tuhan kita percaya Tuhan selalu pelihara kita, Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Yang Yesus minta, tetaplah setia kepada rahmatku. Artinya kita semua tetap harus berjaga-jaga. Ya, kalau kita mau lihat di Roma 8:35, coba ya kita lihat di Roma 8:35. Di situ dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Jangan sampai hal-hal ini membuat kita terpisah dari Tuhan. Di diary 1548, di situ Faustina mau memberikan satu sharing ya, satu contoh di 1548. Dalam meditasi, Tuhan memberitahukan kepadaku bahwa selama jantungku berdenyut dalam dadaku, aku harus selalu bekerja keras menyebarkan kerajaan Allah di bumi. Aku harus bertempur demi kemuliaan Penciptaku. Aku tahu bahwa aku akan dapat memberikan kepada Allah kemuliaan yang Ia harapkan dariku kalau aku setia bekerja sama dengan rahmat-Nya. Ini satu sharing dari Faustina yang akan menguatkan kita semua juga bahwa kalau kita mau bekerja sama dengan rahmat-Nya Tuhan, setia bekerja sama dengan rahmat Tuhan, maka kita akan dapat memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Kita tambah lagi dari diary 381. Ini semua saya ingin sharing kepada Bapak Ibu supaya semakin bersemangat, supaya semakin percaya bahwa itu yang diminta oleh Tuhan Yesus. 381,
Sungguh, apabila engkau taat, kata Yesus ya, aku mengambil kelemahanmu dan menggantinya dengan kekuatanku. Saya ulang ya. Sungguh, apabila engkau taat, aku mengambil kelemahanmu dan menggantinya dengan kekuatanku. Aku sangat heran bahwa jiwa-jiwa tidak mau melakukan pertukaran itu denganku. Yesus minta, serahkan kelemahanmu kepadaku, maka aku akan memberikan kekuatanku. Tapi banyak jiwa-jiwa yang tidak melaksanakan pertukaran itu, tidak mau menerima pertukaran itu. Hal ini menurut saya menjadi sesuatu tantangan, suatu tawaran. Serahkan kelemahan-kelemahan kita semua kepada Tuhan, karena Tuhan janji Dia akan memberi pertukarannya dengan memberikan kekuatan-kekuatan Tuhan kepada kita semua. Mari kita siapkan hati kita, kumpulkan jiwa-jiwa orang-orang yang saleh dan setia, kita persembahkan kepada Tuhan, supaya semakin banyak orang yang setia, yang sudah taat, agar mereka tetap ada di jalannya Tuhan. Setiap saat siap dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Karena semakin banyak yang setia, kita juga sekaligus semakin memberi penghiburan kepada Tuhan Yesus pada waktu Dia mengalami penderitaan di jalan salib. Semakin sering kita berdoa buat jiwa-jiwa tersebut, maka kita juga menjaga agar kita sendiri juga menjadi orang-orang yang setia dan taat. Karena kita semua juga mau mengarah ke sana, mau menjadi orang-orang yang setia dan taat, yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Itu saja sharing saya untuk persiapan novena hari ketiga. Kita ketemu besok untuk novena hari ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Salam kerahiman.